Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian pada pagi ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah kalau gitu. Baik, Pak. Semangat ya untuk belajar pada pagi ini. Nah, sebelum untuk memulai pelajaran pada pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doa teman-temannya. Baiklah teman-teman, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin doa teman-temannya. Apakah ada yang tidak hadir pada pagi ini, izin ataupun sakit? Hadir semua, Pak. Baiklah, bagaimana liburan panjangnya kemarin? Menyenangkan, Pak. Terlalu cepat liburannya, Pak. Oke. Terus selama liburan kemarin, kegiatan apa yang dikerjakan selama di rumah? Tidur, Membantu Pak. orang tua, Pak. Bantu orang tua, Pak. Apa, Pak? Baca buku, Pak. Oke. Berarti aneh-aneh ya kegiatannya di rumah. Nah, pada pagi ini kita akan mempelajari tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebelumnya, apakah masih ingat pembelajaran sebelum libur kemarin? Ingat, Pak. Ingat, Pak. Bagus. Nah, Bapak mau tanya, ada berapa struktur dasar dari bentuk molekul itu? Saya, Pak, bentuk molekul dasar dari bentuk molekul ada 5, yaitu linier, segitiga datar, tetrahedral, trigonal bipiramida, dan oktahedral, Pak. Nah, betul sekali. Semuanya beri tepuk tangan kepada teman yang sudah menjawab. Nah, sekarang amati gambar yang Bapak tampilkan nanti. Nah, apakah presentasinya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Nah, sekarang mari kita amati gambar yang Bapak tampilkan. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, pada saat banjir melanda kota Jakarta ini sempat gelap gulita karena aliran listrik dipadamkan. Nah, tujuannya adalah untuk mencegah timbulnya korban jiwa akibat tersengatnya listrik. Hal ini disebabkan aliran listrik tersebut mengalir melalui kabel yang tercelup di dalam air. Nah, mengapa air tersebut dapat menghantarkan listrik? Terus, apakah semua zat dapat menghantarkan listrik? Nah, untuk memperdalam, marilah kita pelajari gejala tersebut dalam materi elektrolit dan non-elektrolit. Nah, siapa yang bersedia membaca tujuan pembelajaran pada pagi ini? Saya, Pak. Ya, untuk Lina, silahkan. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat membedakan larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Yang kedua, siswa dapat membedakan daya hantar listrik berbagai larutan melalui perancangan dan pelaksanaan percobaan. Oke, terima kasih untuk Lina yang sudah bersedia membaca tujuan pelajaran pada pagi ini. Nah, tadi kan Bapak ada menjelaskan sedikit tentang gejala yang terjadi mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, menurut kalian tentang larutan, apa menurut kalian tentang larutan itu? Kalian tahu? Saya, Pak, menurut saya larutan itu berupa zat cair, Pak. Oh, oke. Ada yang lain? Saya, Pak. Ya, silahkan. Menurut saya, larutan adalah dua zat. Misalnya, larutan gula itu
ada gula dan air, Pak. Nah, bagus sekali jawabannya. Marilah kita lihat slide selanjutnya. Nah, ini. Larutan itu adalah campuran yang homogen dari 2 atau lebih dari zat, di mana masing-masing zat penyusunnya itu tidak dapat dibedakan secara fisika ataupun secara kasat mata. Nah, larutan itu dibedakan menjadi 2 atau penyusunnya 2. Yang pertama itu zat terlarut dan zat pelarut. Nah, zat terlarut itu jumlahnya lebih sedikit daripada zat pelarut. Nah, sama dengan yang dikemukakan oleh Lina tadi, yaitu larutan gula yang di dalamnya terdapat zat terlarut berupa gula dan zat pelarutnya berupa air. Nah, berdasarkan daya hantar listrik, larutan itu dibedakan menjadi 2. Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, silahkan. Ini. Berdasarkan buku yang saya baca ini bahwa larutan dibedakan menjadi 2 berdasarkan daya hantar listrik, yaitu larutan elektrolit yang artinya larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, dan larutan non-elektrolit yang artinya larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, bagus sekali penjelasan untuk Denny. Beri tepuk untuk saudara Denny. Nah, larutan itu kan sudah dijelaskan bahwasanya dibedakan menjadi 2, larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, sekarang lihat di slide selanjutnya. Nah, ini adalah namanya alat uji larutan elektrolit. Suatu larutan bisa dikatakan elektrolit ataupun non-elektrolit bisa diketahui menggunakan alat uji tersebut. Nah, alat tersebut bisa kita rangkai sendiri di rumah menggunakan alat dan bahan. Yang pertama itu ada baterai, kabel, saklar, lampu, terus ada tempat untuk suatu larutan, atau kita bisa menjadikan tentang pakai botol, terus ada dan menggunakan 2 elektroda. Nah, di sini kita bisa menggunakan elektroda berupa paku yang sering kita jumpai. Nah, apakah ada pertanyaan mengenai pelajaran sampai sejauh ini? Tidak ada, Pak. Nah, kalau tidak ada, Bapak akan melanjutkan pembelajarannya. Nah, sekarang itu larutan elektrolit itu dibedakan menjadi 3. Apa saja? Ada yang tahu? Saya, Pak. Larutan elektrolit dibedakan menjadi 3, yaitu larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, dan larutan non-elektrolit. Nah, bagus sekali. Mari kita bahas satu-satu ya. Untuk larutan elektrolit kuat. Nah, ini larutan elektrolit kuat. Adanya gelembung gas dan nyala lampu yang terang, terus merupakan ciri-ciri larutan tersebut mempunyai daya hantar yang kuat. Ini berdasarkan daya hantar arus listrik. Nah, larutan ini mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, untuk Khalid silakan. Berdasarkan yang saya baca, bahwa pada larutan elektrolit kuat, seluruh molekulnya terurai menjadi ion-ion atau mengalami atau terionisasi sempurna, atau larutan tersebut bila dilarutkan dalam air mempunyai derajat ionisasi 1, Pak. Nah, bagus sekali penjelasan dari Khalid. Nah, sekarang ada contoh larutan elektrolit kuat. Yang pertama itu ada asam kuat, basa kuat, dan garam. Nah, untuk asam kuat sendiri itu kebanyakan berasal dari golongan 7A kecuali F. Apakah masih ada yang ingat golongan 7A itu apa saja? Saya, Pak. Ya, untuk Lina silahkan. Golongan 7A itu ada unsur F, Cl, Br, dan I. Ya, betul sekali ya. Selain itu, asam sulfat yang termasuk sebagai larutan elektrolit kuat ya. Yang pertama itu ada asam sulfat, asam klorat, terus asam perklorat. Nah, untuk basa sendiri itu banyak berasal dari golongan 1A dan 2B, kecuali Mg dan Be. Nah, ada yang tahu unsur yang terdapat pada golongan 1 dan 2A? Saya, Pak. Ya, untuk Nita silakan.
golongan 1A ada H, Li, Na, K, Rb, dan Cs, dan Fr. Sedangkan golongan 2A ada Be, Mg, Ca, Sr, dan Ba. Nah, bagus sekali ya. Berarti masih ingat pembelajaran semester 1. Nah, untuk garam sendiri ini berasal dari asam kuat ataupun basa kuat seperti natrium klorida yang kita sering jumpai pada garam dapur. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke, sekarang kita akan lanjutkan tentang elektrolit lemah. Nah, ciri utama dari larutan elektrolit lemah yaitu adalah nyala lampu redup dan terdapat gelembung gas. Terus memiliki daya hantar listrik yang lemah. Hal tersebut mengapa bisa terjadi? Ada yang tahu mengapa? Saya, Pak. Ya, untuk ini silahkan. Pada larutan elektrolit lemah, sebagian molekulnya terurai menjadi ion-ion atau tidak mengalami terionisasi tidak sempurna karena memiliki ion-ion di dalam aliran sehingga memiliki daya hantar listrik yang lemah, Pak. Nah, bagus sekali untuk penjelasan dari Dini. Nah, untuk contoh larutan elektrolit ini berasal dari asam lemah ataupun dari basa lemah ataupun dari asam lemah dan garam yang berasal dari asam ataupun basa lemah. Maaf, di sini Bapak salah nulis contohnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang larutan non-elektrolit. Nah, ciri utamanya itu gelembung gas tidak ada dan lampu tidak menyala. Berarti larutan tersebut itu tidak dapat menggantikan arus listrik. Nah, pada larutan non-elektrolit itu sendiri, molekul-molekulnya tidak terurai menjadi ion ataupun tidak terionisasi, sehingga tidak ada ion-ion yang bermuatan di dalam larutan. Nah, contohnya untuk non-elektrolitnya adalah urea, gula, dan alkohol. Nah, ada yang mau ditanyakan sampai sejauh ini pelajarannya? Tidak, Nah, Pak. kalau sudah Paham. ada, untuk ini adalah ada tabel tentang perbedaan larutan elektrolit. Bisa dibaca nanti. Larutan elektrolit, larutan non-elektrolit, dan non-larutan elektrolit lemah. Nah, untuk memantapkan pemahaman kalian tentang larutan elektrolit, silahkan nanti buat 2 kelompok, diskusi, dan kerjakan LKS yang Bapak sudah kirim di grup WA. Videonya sudah Bapak kirim di grup WA, Bapak kasih waktu 15 menit untuk diskusi. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Ditunggu ya jawabannya ya. Baik, Pak. Oke, saya kira cukup untuk diskusinya dan kerjaannya. Bapak sudah melihat kerjaan kalian dari kedua kelompok. Nah, ternyata jawaban kalian itu hampir sama untuk jawabannya. Nah, untuk sebentar ya, Bapak buka dulu untuk hasil dari kelompok 1. Nah, ini yang beranggotakan Siti Nur Khalifah, Hernita Andriani, dan Abdillah Rahmat Dini. Untuk perwakilan dari kelompok 1 bisa membaca hasil dari diskusinya. Baik, Pak. Saya, Pak. Ya, untuk Sekolip silahkan. Baiklah, saya di sini akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Nah, bisa diperhatikan di tabel itu adalah data dari hasil pengamatan kami. Untuk pertama, jenis larutan gula, hasil pengamatannya yaitu lampu tidak menyala, tidak ada gelembung gas, dan tidak menghantarkan
tidak memiliki daya hantar listrik. Jenis larutan yang kedua yaitu garam, lampu menyala terang, terdapat banyak gelembung udara, dan memiliki daya hantar listrik yang kuat. Selanjutnya, jenis larutan yang ketiga yaitu HCl, lampu menyala terang, memiliki gelembung udara yang banyak, dan menghasilkan daya hantar listrik yang kuat. Terus, jenis larutan yang keempat yaitu larutan cuka, nyala lampunya redup, gelembung udaranya banyak, dan daya hantar listriknya lemah. Dan larutan yang terakhir atau larutan urea, hasil pengamatannya yaitu tidak terdapat nyala lampu atau nyala lampunya mati, tidak ada gelembung udara, dan tidak menghasilkan daya hantar listrik. Itu adalah hasil pengamatan kami, Pak. Iya, bagus ya untuk penjelasan dari Pak kelompok 1. Saya kira sudah jelas pemaparan dari kelompok 1 ini. Sudah jelas. Nah, apakah ada yang ditanyakan mengenai materi larutan elektrolit ini? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Saya kira sudah cukup. Nah, ada yang tahu kesimpulan dari pelajaran pada pagi hari ini? Saya, Pak. Untuk ya. Oke, untuk Ninta silahkan. Bahwa larutan itu dibedakan menjadi dua berdasarkan daya hantar listrik, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sedangkan pada larutan elektrolit dibedakan menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik karena terionisasi sempurna. Sedangkan larutan elektrolit lemah yaitu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dan tidak terionisasi secara sempurna. Sedangkan larutan non-elektrolit yaitu larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik karena di dalam larutan tidak mengalami ionisasi, Pak. Nah, bagus sekali. Beri hapus untuk Nita yang sudah memberi kesimpulan pada pagi ini. Nah, kesimpulannya sudah ada. Bapak cukupkan pertemuan pada pagi ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa untuk belajar. Semangat ya buat kita semua. Baik, Bapak Pak. akhiri. Baik, Pak. Selamat Baik, Pak. Pagi,